warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Eka Rukmanasari. Kakak merupakan mahasiswa Universitas Hamzah Walid. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kali ini kakak akan membelajarkan sebuah materi tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 1 kepemimpinan di sekitarku. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah bagusnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kakak punya jargon nih. Ada yang tahu tidak? Anak Indonesia cerdas, cermat, semangat, ceria. Adik-adik ada yang tahu? Baiklah, ayo kita melakukan bersama-sama. Anak Indonesia cerdas, cermat, semangat, ceria. Bagaimana? Mudah bukan? Pastinya mudah dong. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama-sama sekali lagi. Anak Indonesia cerdas, cermat, semangat, ceria. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, selain itu, Ibu juga punya tepuk PPK nih. Ada yang tahu tidak tepuk PPK? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, baiklah. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama-sama. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mudah bukan? Mari kita melakukan tepuk PPK sekali lagi ya, agar kita semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, adik-adik tahu tidak lagu Garuda Pancasila? Baiklah, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bagaimana? Seru bukan? Nah, adik-adik, pada saat pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 atau Corona. Nah, seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 atau Corona. Nah, jika kita keluar dari rumah, kita harus menggunakan masker dan
menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, perhatikan ya. Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contoh pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, birokrasi juga dimaksudkan sebagai suatu sistem otoriter. Nah, adik-adik, perhatikan ya. Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, birokrasi juga dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisasi pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, jadi reformasi birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance, di mana good governance itu adalah lingkungan yang bagus atau lingkungan yang sehat. Jadi, reformasi birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Yang dimana good governance itu adalah lingkungan yang sehat, dimana jika kita tinggal di lingkungan sehat, kita akan merasa nyaman, tidak gampang sakit, dan pemerintah melakukan perubahan dari perubahan mendasar menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, tata pelaksanaan dan sumber daya manusia. Nah, reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Nah, profesional itu sendiri adalah orang yang dapat diandalkan, yang berguna, yang mampu melakukan apa yang ingin menjadi target atau menjadi tanggung jawab yang ingin dicapai, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN. Nah, KKN itu sendiri korupsi, nepotisme. Jadi, reformasi birokrasi itu menciptakan pemimpin yang berkarakteristik baik, bersih, tidak korupsi, dan mampu melayani publik secara netral, tidak berat sebelah, sejahtera, terdidik, dan berdedikasi, berpegang teguh pada nilai-nilai dan kode etik aparatur negara. Nah, adik-adik, bagaimana penjelasan kakak tentang reformasi birokrasi sampai sini? Adik-adik paham? Nah, baiklah, paham? Nah, adik-adik, agar kita lebih semangat lagi ke materi selanjutnya, bagaimana kalau kita tepuk semangat? Ada yang tahu kan tepuk semangat? Enggak tahu. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi
lagi ya, agar kita lebih semangat lagi untuk menerima pelajaran selanjutnya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan buat kita semua. Nah, gimana perasaannya? Lebih semangat? Semangat. Ayo. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yaitu strategi reformasi birokrasi. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu reformasi birokrasi. Selanjutnya kita akan memasuki strateginya. Nah, strategi reformasi birokrasi merupakan upaya serta langkah-langkah memperkuat daerah untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Nah, globalisasi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam definisi lain, globalisasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization. Kata tersebut terbentuk dari dua kata, yaitu globe yang artinya mendunia dan season yang berarti proses. Sehingga kedua kata tersebut digabungkan, maka diperoleh arti proses mendunia. Jadi, globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Nah, globalisasi terjadi ketika warga dunia dari berbagai negara melakukan sesuatu aktivitas dan memberikan pengaruhnya. Nah, tadi sedikit pengertian dari globalisasi. Selanjutnya, reformasi birokrasi ini bukan hanya menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir kita dan budaya kita, kinerja dalam birokrasi, khususnya dalam manajemen administrasi pemerintahan daerah. Nah, itulah strategi reformasi birokrasi. Selanjutnya di sini ada rencana aksi, strategi dan program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di berbagai kebijakan dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi. Nah, adik-adik, di sini ada 8 area perubahan reformasi, yaitu yang pertama mental aparatur, kedua pengawasan, ketiga akuntabilitas, keempat kelembagaan, kelima ketata laksanaan, keenam SDM aparatur, ketujuh peraturan perundang-undangan, dan terakhir pelayanan publik. Nah, Ibu akan menjelaskan ke-8 area reformasi birokrasi. Nah, yang pertama itu ada mental aparatur, di mana mental aparatur ini adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru. Maksudnya manusia itu mampu membuat inovasi-inovasi baru. Yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan ini adalah proses yang menentukan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Nah, yang ketiga akuntabilitas. Akuntabilitas ini bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban pemimpin dan yang memiliki etika yang dekat dengan administrasi publik, pemerintahan terkait dengan kinerja yang menyangkut dan tujuan organisasi atau menjalankan tujuan organisasi. Nah, yang keempat, kelembagaan. Kelembagaan ini adalah aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial.
politik, dan ekonomi. Nah, yang selanjutnya tata laksana, di mana tata laksana ini dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata kelola dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, sistem proses, dan prosedur kerja dalam pemerintah. Perbaikan tata kelola juga meliputi perbaikan sistem penyelenggaraan layanan pemerintah kepada pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya SDM aparatur. Terus 7 peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang kritis, yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Yang terakhir, pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini segala bentuk jasa pelayanan, baik segala bentuk jasa pelayanan, baik untuk barang publik maupun menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Nah, bagaimana anak-anak? Sepertinya kalian kurang bersemangat ya hari ini. Ya, baiklah kalau begitu, agar kita lebih semangat, bagaimana kalau kita bernyanyi atau melakukan tepuk semangat lagi? Ayo, pilih yang mana? Kita tepuk semangat lagi ya, agar kita lebih semangat lagi. Baiklah, tepuk semangat. Semangat, semangat. Bagaimana? Sekali lagi, ayo, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi reformasi birokrasi. Nah, implementasi. Ada yang tahu itu apa implementasi? Nah, betul sekali. Implementasi adalah suatu proses melaksanakan kewajiban menjadi tindakan kebijakan dan politik ke dalam administrasi. Nah, jadi implementasi reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya aparatur, ketata laksanaan, akuntabilitas, aparatur pengawasan, dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri. Nah, adik-adik, itulah ulasan materi strategi implementasi reformasi birokrasi pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan agar selalu menjaga kesehatan. Jika ingin berpergian, selalu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi barokah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu